Alia Putri dan Saya Anies Arina Hakwa Ramadhani. kami perwakilan dari kelompok 3 dan sekarang kita sedang berada di CV Guna Elektrik dengan Pak Gunawan sebagai pemilik CV ini. Oke Pak, apakah Bapak bersedia untuk kami wawancara Pak? Ya, tentu bersedia. Oke, boleh Bapak silakan memperkenalkan diri terlebih Ya, dahulu. nama saya Gunawan Alim, lalu selaku owner pemilik dari CV Guna Elektrik Tegal. Oke, Bapak, kenapa sih Bapak memilih usaha ini? Ya, itu usaha ini dimulai tahun 1960 dari kakek saya. Kakek saya dulu bekerja di pabrik gula. Kemudian dia keluar dari pabrik gula, terus dia usaha sendiri di bidang gulung-gulung motor listrik, dinamo, generator dan Elektronik sebagainya. ya, Pak? Elektro, Iya. teknik elektro arus kuat. Kemudian diteruskan oleh ayah saya, kakek saya namanya Sugiono, kakek saya namanya Sugiarto, Bapak Sugiarto ya, ayah saya namanya Bapak Subiono Alim, terus diteruskan sama saya Gunawan Alim. Di saya sendiri sudah 38 tahun, diteruskan di tangan saya sudah 38 tahun. Berarti ini turun-temurun ya, Turun Pak? temurun, Generasi betul, ketiga. generasi Iya, ketiga, iya. Untuk tempatnya ini di mana ya, Pak? Di Jalan Teri juga, tadinya Jalan Teri agak ke timur, terus pindah ke sini, ya. Berarti berpindah tempat. Pindah penempatan. Dulu pernah ada di Jalan Poso, tapi sekarang sudah terpusat di Jalan Teri. Kalau di CV Guna Elektrik ini membuka jasa apa saja ya, Pak? Ya, kalau dulu zaman kakek saya di dinamo pabrik mobil dan sebagainya. Terus di ayah saya juga dinamo ampere, itu dinamo mobil. Jadi saya itu dikembangkan ke electrical, instalasi panel-panel. Kami juga memproduksi lift barang, lift makanan. Terus kami juga memproduksi peralatan-peralatan industri untuk makanan, pengering tepung, kemudian pemanas induksi dan sebagainya. Banyak yang sudah kami buat. Itu nanti diproduksi terus dikirimnya kira-kira? Itu by order. Jadi by order itu berdasarkan pesanan. Kami sementara belum produksi massal, tapi ada produksi berdasarkan pesanan. Namun demikian kami juga ada diversifikasi ke PT Karya Indo Total, CV Karya Indo Total itu membuat baterai charger dengan merek Kaito. Bisa di websitenya, bisa dilihat di Google. Ya. Terus minusnya di merintis usaha ini tuh apa, Pak? Ya, kalau dipikirkan enak sama nggak enaknya, mudah sama tidaknya, banyak tidak mudahnya, lebih banyak kesulitannya. Cuma memang kan kita sebagai wira swastawan itu harus mengalami berbagai macam masalah, krisis keuangan, krisis ekonomi gitu loh, bahan-bahan naik, terus kemudian krisis tenaga kerja dan lain-lain. Nanti lamanya waktu itu yang menguji apakah usaha itu tangguh atau tidak, itu seperti itu. Dan kalau kita selalu berharap sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, sama Tuhan gitu loh. Mungkin doanya seorang pengusaha sama doanya seorang karyawan mungkin lebih kuat doanya seorang pengusaha. Iya. Karena pengusaha itu tidak pasti hari ini mengerjakan apa, besok mengerjakan apa. Jadi kita selalu berdoa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, dengan Tuhan. Nah, untuk di sini para pekerja di sini itu karyawan untuk membantu Bapak itu di bagian apa aja, Pak? Di bagian mechanical sama electrical, terus bagian manajemen, bagian utility, terus bagian diantaranya adalah kepala produksi. Ada berapa pekerja, Pak? Kira-kira 14 lah, dengan karyawan PHL sekitar 14. Berarti untuk anak SMK yang mau PKL di sini boleh ya, Oh, Pak? bisa. Sudah banyak kita berhubungan dengan ADB sudah berapa tahun, dengan SMK Negeri Bulakamba, dengan SMK Perintis Pemalang, terus Muhammadiyah, sekolah SMK Muhammadiyah, banyak, sudah cukup banyak itu. Berarti nggak cuma
anak-anak SMK yang jurusan listrik itu nggak harus listrik ya Pak yang Enggak, harus mekanik teknik? juga bisa, manajemen juga bisa, apa saja jurusan SMA juga bisa. Iya. SMA. SMA juga boleh. Yes, mau tanya? Silakan. Tantangan apa saja sih Pak yang dilalui dalam Iya. membangun usaha? Iya, tantangannya satu eh, yang sumber dana ya, sumber dana. Kedua teknologi pengetahuan. Kita yang kalau kita terlibat di dalam bisnis teknik itu akan selalu ketinggalan. Namun kita pekerjaan itu tidak habis kalau kita bisa ngikutin. Jadi kan kita biaya-biaya untuk riset, untuk mencoba. Memang riset dan mencoba itu dibiayain oleh pemesan mesin, pemesan alat itu. Cuma kan kadang gagal, kadang lama. Kadang harus kita kembalikan uang karena kegagalan itu. Mereka juga tidak apa-apa karena gagal dikembalikan uangnya juga tidak apa-apa. Ada yang gagal juga tidak memperhitungkan kegagalan itu tidak. Jadi hasil pekerjaan kita, hasil riset kita itu diminta sama mereka untuk diteruskan dengan karyawannya sendiri. Apalagi kan sekarang zaman kan bertambah ya Pak, tambah maju Betul ya. sekali, betul sekali Adik, betul sekali. Kita selalu ketinggalan teknologi karena hati-hati loh adik-adik sekalian. Bagi kita yang mempunyai ilmu pengetahuan, itu pengetahuan yang kita pelajarin, kita kalau memiliki ilmu punya namanya saja memiliki, suatu saat bisa hilang. Iya. Ya kan? Ilmu pengetahuan itu memang bisa hilang, bisa sirna, digantikan dengan ilmu pengetahuan yang baru. Begitu. Kayak di PT-PT besar itu kan kadang karyawan sudah diganti dengan robot, kayak Iya, gitu kan Pak. betul sekali, betul Iya. sekali. Ya, Anda mengatakan tentang robotika itu, kalau di luar negeri mem-PHK karyawan, kalau di luar negeri mem-PHK karyawan, kemudian karyawan ini di PHK pabrik, itu sahamnya akan naik, sahamnya akan naik. Tapi kalau di Indonesia, begitu PHK karyawan, sahamnya turun, nilai sahamnya turun. Kenapa? Kalau di luar negeri mem-PHK karyawan, berarti dia akan mengganti dengan otomatisasi dan robotika, dengan robot. Tapi di sini mem-PHK karyawan, banyak kan perusahaan-perusahaan yang krisis, belum diganti dengan robotika karena biaya investasinya sangat mahal gitu. Silakan. Apa yang perlu dipersiapkan untuk membangun perusahaan? Nah itu nomor satu mental. Mental. Ya toh, kalau kamu pertama kali berusaha terus gagal, terus kamu berhenti, itu bukan mental, bukan Percuma mentalnya ya, Pak. pengusaha. Namanya Ya. Pak, pasti. Mental itulah, baik yang kaya, baik yang modalnya besar, baik yang modalnya kecil, itu punya mental. Jadi kalau orang kaya tapi pelit gitu loh, perhitungan sekali, dia takut rugi, ya dia nggak bisa maju meskipun uangnya banyak, karena di situ butuh mental. Dia ngeluarin uang sekian, belum tentu untung, belum tentu balik. Ya, atau apalagi kalau lebih baik orang itu di bawah sekalian, dari bawah sekalian, ya mau apa lagi, nggak bisa jatuh, yang namanya dari bawah, dari nol. Kita tidak takut gagal, kita tidak takut sukses dan tidak takut gagal. Kalau orang di sudah punya banyak uang tapi bukan mental pengusaha, dia takut jatuh. Kalau kita sudah di bawah, tidak takut jatuh, mau sudah di bawah, mau takut apa lagi, tinggal majunya saja gitu. Iya kan? Bapak ada motivasi untuk kita yang sama-sama di bidang ketenaga Iya. listrikan? Saya juga mengajar dulu saya dosen di Politeknik Harapan Bersama Tegal. Ya. Kemudian saya dari situ saya tugas belajar di Universitas Islam Sultan Agung Semarang untuk meraih gelar master S2 gitu. Nah, saya menjadi ketua jurusan. Saya juga pernah ngajar di kewirausahaan, ngajar teknik elektro dan sebagainya. Sampai sekarang pun saya masih ngajar. Nah, itu yang kita motivasi. Saya di perguruan tinggi sekarang diajarin tentang kewirausahaan. Jadi apa yang diperlukan memotivasi, jadi ya kita bisa belajar dari kewirausahaan bahwa kalau kita lulus kemudian kita ada yang menjadi wirausahawan, itu akan membuka lapangan kerja yang banyak. Nah, caranya ya pertama harus dimulai mungkin dari Anda sekolah, mungkin mulailah dengan
katakan jualan apa, Yang mungkin kecil-kecil jualan dulu. Sada, jualan bed apa. Anak saya kelas 6 SD, anak saya Evelyn sama Dian itu kelas 6 SD. Itu sudah mulai jualan itu loh. Dia ada handphone murah dibeli. Tapi dimakan orang sampai 8 juta. Jadi dia sudah pernah kemakan, jadi pengalaman. Jadi sampai sekarang dia udah belajar dari seawal mungkin. Anda harus awal mungkin. Sekarang mulai mau jualan ballpoint, jualan buku, itu mulai jualan ayam, nggak perlu malu gitu. Jadi persiapan yang panjang, yang semakin persiapannya panjang itu semakin bagus. Berbeda dengan orang yang nanti saya pensiun, saya makan jual itu berbeda dengan orang yang tadinya bekerja yang mempersiapkan begitu panjang, nanti saya mau usaha ini, biar dengan istrinya, dengan anaknya, yuk kita jualan ayam, jualan tahu, itu nanti begitu dia pensiun sudah bisa berjalan gitu. Berarti poin utama yang harus dimiliki seorang wirausaha itu mental ya Pak? Mental. Oke, mentalnya harus siap. Nomor 2 relasi. Kamu harus berhubungan dengan Banyak orang. relasi, namanya network itu kan jaringan, relasi. Teman, kamu harus punya banyak teman. Bagaimana kamu bisa bergaul dengan baik? Ya kamu mempunyai sifat-sifat attitude yang baik, kemudian kan kejujuran ya toh. Terus kamu harus pandai bergaul begitu. Harus pandai bergaul. Harus mengikuti teknologi juga ya Pak? Ya, bukan teknologi saja, zamannya. Ini zamannya apa? Sekarang zaman dengan internet. Iya. Ya kita ngikutin. Terus kita teknologinya apa sekarang? Bikin tahu, katakan, wah bikin tahu kok pakainya steam boiler, kok pakainya alat-alat, ya kita ngikutin. Ya kan? Terus kalau nggak ngikutin, ya kita akan berhenti itu. Kita juga harus ngikutin Iya. perkembangan yang sekarang. Iya, perkembangan sekarang orang tua nggak bisa ngikutin anak muda. Iya. Makanya berhentinya bisnis orang tua itu udah ada penerusnya. Orang muda kan, anak-anak muda kan hebat gitu loh. Anak-anak muda hebat. Sekarang dulu konsumen saya orang-orang tua. Orang tua. Nah sekarang kemudian seumuran saya, kemudian ini saya bekerja pada anak-anak muda, hebat sekali dia loh. Lah saya kalau nggak ngikutin nggak sekolah lagi, saya akan ketinggalan. Dia ilmunya lebih maju. Saya ngikutin mereka tapi dengan tata cara yang sekarang, teknologi dan pengetahuan yang sekarang lebih maju lagi anak-anak muda gitu loh. Saya masih berjalan dengan mereka anak-anak muda. Juga saya ketemu Anda anak-anak muda yang hebat sekali gitu. Benar itu loh. Kalau mau jadi bekerja di sini harus ada jenjang pendidikan nggak Pak? Kayak S1. Tidak. Di saya ada yang dulu, di saya ada yang S1 ada. S1 ada. Yang SMP ada. SMP tidak lulus, jadi kan SD ada. Iya. Artinya yang bisa bekerja itu kan kita bisa didik, kita bisa latih mereka. Kita bisa latih dengan mengikuti job-job dan training yang kita miliki gitu. Oke Pak, mungkin kita sudah pertanyaan kami sudah terjawab semua ya Pak. Ya. Oke, terima kasih Terima kasih sama-sama. sudah meluangkan waktu untuk kami wawancara. Mohon maaf mengganggu waktunya Ya, Pak. apa-apa. Ya, pesan saya majulah kalau ingin berwirausaha, mulai dari awal. Seumur-umur Anda jualan apa saja, mulailah gitu. Oke teman-teman, Terima jadi seperti itu kami mewawancara Pak Gunawan. Mungkin bisa menjadi motivasi bagi kita semua untuk bisa berwirausaha dari sedini mungkin. Jadi kita harus menyiapkan mental Betul. yang cukup kuat. Betul. Semoga kita bisa bertemu di lain waktu ya Pak. Mungkin Ya, kita bisa ya. datang ke sini lagi ya Terima kasih. Pak. Ya, Kita terima bisa kasih. berbincang-bincang. Oke. Dadah teman-teman. Oke. Bangun dan bukalah mata.